Hai semuanya. Pernah ada momen di mana pikiran terasa penuh, seperti ruangan yang sesak oleh suara-suara yang tidak berhenti berbicara. Semua hal terasa menekan dari berbagai arah, seolah-olah hidup sedang menuntut jawaban atas segala sesuatu secara bersamaan. Dalam kondisi seperti itu, yang sebenarnya dicari bukanlah solusi yang rumit, bukan juga nasihat yang panjang, melainkan sesuatu yang sederhana namun kuat. Sebuah kebenaran yang mampu menenangkan pikiran. Kebenaran yang tidak perlu dibuktikan dengan logika yang berbelit. Tidak perlu dipaksakan untuk dipercaya, tetapi terasa masuk dengan sendirinya ke dalam hati dan membuat nafas terasa lebih ringan. Kebenaran yang tidak berisik, namun justru karena itulah ia mampu memberi ruang bagi ketenangan untuk hadir. Kita sering berpikir bahwa ketenangan datang dari luar, dari kondisi yang ideal, dari hidup yang berjalan sesuai rencana, dari hubungan yang harmonis, atau dari pencapaian yang diidamkan sejak lama. Padahal, semakin lama hidup dijalani, semakin terlihat bahwa kondisi ideal itu jarang benar-benar datang secara utuh. Selalu ada bagian yang kurang, selalu ada hal yang tidak berjalan sesuai harapan. Selalu ada gangguan kecil yang muncul di tengah rencana yang sudah disusun dengan rapi. Namun di tengah semua itu, ada orang-orang yang tetap terlihat tenang, bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena mereka menemukan cara untuk berdamai dengan kenyataan yang tidak sempurna. Kebenaran pertama yang seringkali sulit diterima namun sangat menenangkan adalah bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan. Selama ini, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa usaha yang maksimal akan selalu menghasilkan hasil yang maksimal. Bahwa jika sudah melakukan semuanya dengan benar, maka hasilnya pasti baik. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada banyak faktor di luar kendali yang ikut menentukan hasil. Dan itu bukan sesuatu yang bisa diatur hanya dengan kerja keras atau niat baik. Ketika kita menerima bahwa hasil tidak sepenuhnya berada di tangan kita, ada ruang yang terbuka di dalam pikiran. Ruang untuk berhenti menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Banyak tekanan dalam hidup sebenarnya muncul bukan karena masalah itu sendiri, tetapi karena keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana, ingin semua orang bersikap sesuai harapan, ingin masa depan bisa dipastikan dari sekarang. Padahal, hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Semakin kuat keinginan untuk mengontrol, semakin besar pula rasa frustrasi ketika kenyataan tidak sesuai. Disinilah kebenaran sederhana mulai bekerja. Bahwa tidak semua hal harus dikontrol. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan. Bukan karena menyerah, tetapi karena memahami batas kemampuan diri. Kebenaran lain yang seringkali menenangkan adalah bahwa tidak semua pikiran harus dipercaya. Pikiran memang terasa nyata, karena ia muncul di dalam kepala, berbicara dengan suara yang seolah-olah benar. Namun tidak semua yang dipikirkan adalah kenyataan. Pikiran bisa dipengaruhi oleh rasa takut, pengalaman masa lalu, atau bahkan asumsi yang tidak pernah benar-benar terjadi. Ketika kita belajar untuk melihat pikiran sebagai sesuatu yang datang dan pergi, bukan sebagai sesuatu yang harus selalu diikuti, ada jarak yang tercipta. Jarak ini yang memberi ruang bagi ketenangan. Seringkali pikiran dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika tidak cukup? Bagaimana jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Padahal sebagian besar kekhawatiran itu tidak pernah benar-benar terjadi. Namun karena dipikirkan berulang-ulang, ia terasa nyata dan menekan. Kebenaran yang bisa menenangkan adalah bahwa masa depan belum terjadi, dan tidak semua kemungkinan buruk akan menjadi kenyataan. Fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, seringkali jauh lebih membantu daripada tenggelam dalam kemungkinan yang belum tentu terjadi. Ada juga kebenaran yang sederhana namun sering diabaikan, yaitu bahwa tidak semua orang harus memahami kita. Dalam hidup, akan selalu ada perbedaan cara pandang, perbedaan nilai, dan perbedaan cara menjalani hidup. Kita bisa menjelaskan diri, kita bisa mencoba membuat orang lain mengerti, tetapi pada akhirnya tidak semua orang akan benar-benar memahami. Dan itu tidak apa-apa. Ketika kita berhenti memaksakan diri untuk dimengerti oleh semua orang, ada beban yang hilang dari pikiran. Kita tidak lagi harus terus-menerus menjelaskan atau membuktikan sesuatu kepada semua orang. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan.
Tidak semua hubungan harus dipertahankan dengan cara memaksakan diri. Ada hubungan yang memang berjalan dengan baik. Ada juga yang terasa berat dan melelahkan. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa menjaga diri sendiri sama pentingnya dengan menjaga hubungan. Tidak semua hal harus diperjuangkan sampai mengorbankan ketenangan diri sendiri. Kadang melepaskan adalah bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Kita juga sering merasa tertinggal ketika melihat orang lain, melihat pencapaian mereka, melihat kehidupan mereka yang terlihat lebih baik, lebih terarah, lebih berhasil. Dari situ muncul perasaan bahwa kita kurang, bahwa kita tidak cukup, bahwa kita seharusnya sudah berada di titik tertentu. Namun kebenaran yang sering dilupakan adalah bahwa setiap orang berjalan dengan waktu yang berbeda. Tidak ada garis waktu yang benar-benar sama. Apa yang terlihat di luar seringkali tidak menunjukkan seluruh cerita. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, pikiran menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi harus merasa harus mengejar sesuatu hanya karena orang lain sudah mencapainya. Kita bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Kebenaran ini sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia mengurangi tekanan yang tidak perlu dan memberi ruang untuk menikmati proses yang sedang dijalani. Selain itu, ada kebenaran bahwa tidak semua hari harus produktif. Kita hidup di dunia yang seringkali mengukur nilai seseorang dari seberapa banyak yang bisa dilakukan dalam satu hari. Jika hari terasa lambat, jika tidak banyak yang tercapai, muncul rasa bersalah. Padahal tubuh dan pikiran juga membutuhkan jeda. Tidak semua hari harus penuh dengan pencapaian. Ada hari-hari yang memang hanya untuk bertahan, untuk beristirahat, untuk mengumpulkan kembali energi yang hilang. Menerima hal ini bukan berarti menjadi malas, tetapi memahami bahwa manusia bukan mesin. Kita memiliki batas, memiliki kebutuhan untuk berhenti sejenak. Ketika kita memberi izin kepada diri sendiri untuk tidak selalu produktif, ada ketenangan yang muncul. Kita tidak lagi terus-menerus merasa harus mengejar sesuatu tanpa henti. Kebenaran lain adalah bahwa emosi tidak harus selalu dilawan. Sedih, marah, kecewa, semua itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun seringkali kita diajarkan untuk menekan emosi, untuk terlihat kuat, untuk tidak menunjukkan kelemahan. Padahal emosi yang ditekan justru akan menumpuk dan menjadi beban yang lebih besar. Ketika kita menerima emosi sebagai sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang harus dihindari, pikiran menjadi lebih lapang. Merasakan emosi bukan berarti tenggelam di dalamnya. Ada perbedaan antara merasakan dan dikuasai. Ketika kita memberi ruang bagi emosi untuk hadir tanpa menghakimi, ia akan datang dan pergi dengan sendirinya. Kebenaran ini mungkin terasa sederhana, tetapi ia membawa ketenangan yang dalam. Semua kebenaran ini pada akhirnya mengarah pada satu hal, bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa terasa cukup. Kita tidak harus menunggu semuanya berjalan dengan baik untuk bisa merasa tenang. Ketenangan bukan hasil dari kondisi luar yang ideal, tetapi dari cara kita melihat dan menerima apa yang ada. Ketika kita mulai memahami hal ini, perlahan pikiran tidak lagi seberisik sebelumnya. Dan mungkin di tengah semua hal yang tidak pasti, itulah yang paling dibutuhkan. Bukan kepastian yang mutlak, tetapi pemahaman yang sederhana bahwa kita tidak harus mengendalikan segalanya, tidak harus memahami semuanya, dan tidak harus menjadi sempurna untuk bisa merasa baik-baik saja. Dari situlah ketenangan mulai tumbuh, perlahan, tanpa dipaksakan, dan akhirnya menetap dengan cara yang tidak disadari. Ketika kita mulai benar-benar memperhatikan isi pikiran, akan terlihat bahwa sebagian besar kekacauan yang dirasakan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara pikiran menafsirkan dunia itu sendiri. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, namun merasakan hal yang sangat berbeda. Satu merasa tertekan, satu lagi bisa tetap tenang. Perbedaannya bukan pada keadaan, tetapi pada cara melihat keadaan tersebut. Inilah kebenaran yang seringkali luput disadari, bahwa ketenangan bukan sesuatu yang diberikan oleh keadaan, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh cara pandang. Banyak dari kita tumbuh dengan pola pikir bahwa hidup harus memiliki arah yang jelas sejak awal, bahwa kita harus tahu apa yang ingin dicapai, harus punya rencana jangka panjang, harus bergerak dengan tujuan yang pasti. Namun kenyataannya, tidak semua orang tahu apa yang mereka inginkan sejak awal. Banyak yang berjalan sambil mencari, sambil mencoba, sambil gagal,
lalu mencoba lagi. Dan itu bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses yang wajar. Ketika kita menerima bahwa tidak mengetahui semuanya adalah hal yang normal, ada tekanan yang hilang. Kita tidak lagi merasa tertinggal hanya karena belum menemukan arah yang jelas. Kita bisa memberi ruang untuk eksplorasi, untuk mencoba hal baru tanpa harus takut salah. Kebenaran ini menenangkan karena ia mengizinkan kita untuk menjadi manusia yang sedang belajar, bukan manusia yang harus selalu tahu segalanya. Selain itu, ada juga kecenderungan untuk mengingat masa lalu dengan cara yang menyakitkan. Pikiran sering kembali pada kesalahan, pada penyesalan, pada hal-hal yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih baik. Dari situ muncul rasa bersalah yang terus berulang. Namun kebenaran yang perlu diingat adalah bahwa masa lalu tidak bisa diubah. Apa yang sudah terjadi tetap akan menjadi bagian dari cerita hidup, tetapi tidak harus terus dibawa sebagai beban. Belajar dari masa lalu memang penting, tetapi menyiksa diri karena masa lalu tidak akan membawa perubahan. Ketika kita menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan, bukan sesuatu yang harus terus disesali, pikiran menjadi lebih ringan. Kita bisa melihat masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai hukuman. Kita juga seringkali terlalu keras terhadap diri sendiri. Standar yang diberikan kepada diri sendiri jauh lebih tinggi dibandingkan kepada orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan, kita bisa memaklumi. Namun ketika diri sendiri melakukan kesalahan, muncul kritik yang sangat tajam. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa diri sendiri juga layak mendapatkan pengertian yang sama. Tidak berarti kita menjadi tidak bertanggung jawab, tetapi memberi ruang untuk memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Ketika kita mulai memperlakukan diri sendiri dengan lebih lembut, ada perubahan besar dalam cara pikiran bekerja. Ia tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi teman yang membantu berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal kecil yang sebenarnya bisa dinikmati, tetapi terlewat karena pikiran terlalu sibuk memikirkan hal lain. Momen sederhana seperti duduk tanpa terburu-buru, berbicara dengan orang terdekat, atau bahkan hanya menikmati waktu sendiri, seringkali tidak terasa karena pikiran berada di tempat lain. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa hidup sebenarnya terjadi di saat ini, bukan di masa lalu atau masa depan. Ketika kita benar-benar hadir di momen sekarang, ada ketenangan yang muncul secara alami. Tidak perlu usaha besar, tidak perlu perubahan drastis, cukup dengan memperhatikan apa yang sedang terjadi. Ini bukan hal yang mudah, karena pikiran terbiasa untuk berlari kemana-mana. Namun dengan latihan, perlahan kita bisa kembali ke saat ini, dan disitulah ketenangan sering ditemukan. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi. Tidak semua komentar harus dibalas, tidak semua situasi harus ditanggapi dengan emosi. Ada kekuatan dalam memilih untuk tidak bereaksi. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena memahami bahwa tidak semua hal layak menguras energi. Kebenaran ini memberi kebebasan. Kita tidak lagi merasa harus selalu terlibat dalam setiap hal. Kita bisa memilih mana yang penting, mana yang tidak. Dengan begitu, energi bisa digunakan untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Seringkali kita merasa harus selalu kuat, seolah-olah menunjukkan kelemahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Padahal menjadi manusia berarti memiliki sisi yang rapuh. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu kuat. Tidak apa-apa untuk merasa lelah, merasa bingung, atau bahkan merasa kehilangan arah. Ketika kita menerima sisi ini, ada kelegaan yang muncul. Kita tidak lagi harus berpura-pura menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Kita bisa menjadi diri sendiri dengan segala kekurangan yang ada. Dan justru dari situlah muncul kekuatan yang lebih jujur. Ada juga kebenaran bahwa hidup tidak selalu adil. Ini mungkin terdengar tidak menyenangkan, tetapi justru disitulah letak ketenangannya. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, kita tidak lagi terlalu terkejut ketika menghadapi hal yang tidak diinginkan. Kita bisa lebih siap, lebih fleksibel, dan lebih mudah beradaptasi. Menerima kenyataan ini bukan berarti menyerah,
tetapi memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kendali. Dengan begitu, kita bisa fokus pada apa yang bisa dilakukan, bukan pada apa yang tidak bisa diubah. Pada akhirnya, semua kebenaran ini membawa kita pada pemahaman bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia ada di dalam cara kita melihat hidup, di dalam cara kita merespons, di dalam cara kita menerima. Ketika kita mulai memahami hal-hal sederhana ini, perlahan pikiran tidak lagi menjadi tempat yang penuh tekanan, tetapi menjadi ruang yang lebih tenang dan lebih bersahabat. Ada satu hal yang sering tidak disadari, bahwa semakin kita berusaha menghindari ketidaknyamanan, semakin kuat ia mengejar. Pikiran cenderung menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, berusaha mencari cara agar semuanya terasa aman dan terkendali. Namun justru dari situlah muncul kecemasan, karena pada kenyataannya, hidup selalu memiliki bagian yang tidak nyaman, bagian yang tidak pasti, dan bagian yang tidak bisa diprediksi. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari hidup, bukan sesuatu yang harus dihilangkan sepenuhnya. Ketika kita berhenti melawan setiap rasa tidak nyaman, ada perubahan yang terjadi. Rasa itu tidak lagi terasa sebagai ancaman besar, tetapi sebagai bagian dari pengalaman yang bisa dilewati. Ini bukan berarti kita harus menyukai ketidaknyamanan, tetapi cukup dengan tidak menolaknya secara berlebihan. Seringkali kita juga terjebak dalam keinginan untuk selalu merasa bahagia, seolah-olah kebahagiaan adalah tujuan utama yang harus dicapai setiap saat. Ketika tidak merasa bahagia, muncul perasaan bahwa ada yang salah. Padahal emosi manusia tidak bekerja seperti itu. Ada naik dan turun, ada fase yang ringan, dan ada yang berat. Kebenaran yang perlu dipahami adalah bahwa tidak merasa bahagia setiap saat adalah hal yang normal. Dengan menerima hal ini, kita tidak lagi merasa gagal hanya karena sedang berada di fase yang tidak menyenangkan. Kita bisa melihat emosi sebagai sesuatu yang bergerak, bukan sesuatu yang harus selalu berada di titik tertentu. Dari situ, ada ketenangan yang muncul karena kita tidak lagi melawan realitas. Ada juga kebiasaan untuk terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Kita khawatir tentang penilaian, tentang bagaimana orang melihat kita, tentang apakah kita sudah cukup baik di mata mereka. Namun kebenaran yang sering terlupakan adalah bahwa sebagian besar orang sebenarnya juga sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak selalu memperhatikan kita seintens yang kita bayangkan. Ketika kita menyadari hal ini, ada kebebasan yang terasa. Kita tidak lagi harus hidup berdasarkan bayangan penilaian orang lain. Kita bisa lebih jujur pada diri sendiri, lebih bebas dalam mengambil keputusan, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Selain itu, ada kebenaran bahwa perubahan membutuhkan waktu. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana segala sesuatu bisa didapatkan dengan instan. Dari situ muncul harapan bahwa perubahan dalam diri juga harus terjadi dengan cepat. Ketika tidak melihat hasil dalam waktu singkat, muncul rasa putus asa. Padahal perubahan yang nyata biasanya terjadi secara perlahan. Ketika kita menerima bahwa proses membutuhkan waktu, kita menjadi lebih sabar. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa harus segera mencapai hasil. Kita bisa menikmati proses tanpa tekanan yang berlebihan. Ini memberi ketenangan, karena kita tidak lagi terus-menerus mengejar sesuatu yang belum waktunya. Ada juga hal yang sering dilupakan, yaitu bahwa kita tidak harus selalu benar. Dalam banyak situasi, keinginan untuk benar justru menciptakan konflik, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa tidak apa-apa untuk salah, tidak apa-apa untuk berubah pikiran, dan tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kita tidak tahu. Dengan menerima hal ini, kita menjadi lebih terbuka. Kita tidak lagi kaku dalam mempertahankan pandangan, dan tidak lagi merasa terancam ketika menghadapi perbedaan. Pikiran menjadi lebih fleksibel, dan dari situ muncul ketenangan. Hal lain yang sering menjadi sumber tekanan adalah keinginan untuk memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita ingin menjadi versi terbaik, ingin mencapai banyak hal, ingin diakui, ingin berhasil. Semua itu tidak salah, tetapi ketika ekspektasi terlalu tinggi dan tidak realistis, ia justru menjadi beban. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa cukup itu sudah baik.
Bukan berarti berhenti berkembang, tetapi memahami bahwa tidak semua harus sempurna. Ada nilai dalam melakukan sesuatu dengan cukup baik tanpa harus memaksakan diri untuk mencapai standar yang tidak realistis. Ini memberi ruang untuk bernafas, untuk bergerak dengan lebih ringan. Di titik tertentu, kita akan sampai pada pemahaman bahwa banyak hal dalam hidup tidak. Ada satu hal yang sering tidak disadari, bahwa semakin kita berusaha menghindari ketidaknyamanan, semakin kuat ia mengejar. Pikiran cenderung menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, berusaha mencari cara agar semuanya terasa aman dan terkendali. Namun justru dari situlah muncul kecemasan, karena pada kenyataannya, hidup selalu memiliki bagian yang tidak nyaman, bagian yang tidak pasti, dan bagian yang tidak bisa diprediksi. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari hidup, bukan sesuatu yang harus dihilangkan sepenuhnya. Ketika kita berhenti melawan setiap rasa tidak nyaman, ada perubahan yang terjadi. Rasa itu tidak lagi terasa sebagai ancaman besar, tetapi sebagai bagian dari pengalaman yang bisa dilewati. Ini bukan berarti kita harus menyukai ketidaknyamanan, tetapi cukup dengan tidak menolaknya secara berlebihan. Seringkali kita juga terjebak dalam keinginan untuk selalu merasa bahagia, seolah-olah kebahagiaan adalah tujuan utama yang harus dicapai setiap saat. Ketika tidak merasa bahagia, muncul perasaan bahwa ada yang salah. Padahal emosi manusia tidak bekerja seperti itu. Ada naik dan turun, ada fase yang ringan dan ada yang berat. Kebenaran yang perlu dipahami adalah bahwa tidak merasa bahagia setiap saat adalah hal yang normal. Dengan menerima hal ini, kita tidak lagi merasa gagal hanya karena sedang berada di fase yang tidak menyenangkan. Kita bisa melihat emosi sebagai sesuatu yang bergerak, bukan sesuatu yang harus selalu berada di titik tertentu. Dari situ, ada ketenangan yang muncul karena kita tidak lagi melawan realitas. Ada juga kebiasaan untuk terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Kita khawatir tentang penilaian, tentang bagaimana orang melihat kita, tentang apakah kita sudah cukup baik di mata mereka. Namun kebenaran yang sering terlupakan adalah bahwa sebagian besar orang sebenarnya juga sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak selalu memperhatikan kita seintens yang kita bayangkan. Ketika kita menyadari hal ini, ada kebebasan yang terasa. Kita tidak lagi harus hidup berdasarkan bayangan penilaian orang lain. Kita bisa lebih jujur pada diri sendiri, lebih bebas dalam mengambil keputusan, dan lebih tenang dalam menjalani hidup. Selain itu, ada kebenaran bahwa perubahan membutuhkan waktu. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana segala sesuatu bisa didapatkan dengan instan. Dari situ muncul harapan bahwa perubahan dalam diri juga harus terjadi dengan cepat. Ketika tidak melihat hasil dalam waktu singkat, muncul rasa putus asa. Padahal perubahan yang nyata biasanya terjadi secara perlahan. Ketika kita menerima bahwa proses membutuhkan waktu, kita menjadi lebih sabar. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa harus segera mencapai hasil. Kita bisa menikmati proses tanpa tekanan yang berlebihan. Ini memberi ketenangan, karena kita tidak lagi terus-menerus mengejar sesuatu yang belum waktunya. Ada juga hal yang sering dilupakan, yaitu bahwa kita tidak harus selalu benar. Dalam banyak situasi, keinginan untuk benar justru menciptakan konflik, baik dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa tidak apa-apa untuk salah, tidak apa-apa untuk berubah pikiran, dan tidak apa-apa untuk mengakui bahwa kita tidak tahu. Dengan menerima hal ini, kita menjadi lebih terbuka. Kita tidak lagi kaku dalam mempertahankan pandangan, dan tidak lagi merasa terancam ketika menghadapi perbedaan. Pikiran menjadi lebih fleksibel, dan dari situ muncul ketenangan. Hal lain yang sering menjadi sumber tekanan adalah keinginan untuk memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita ingin menjadi versi terbaik, ingin mencapai banyak hal, ingin diakui, ingin berhasil. Semua itu tidak salah, tetapi ketika ekspektasi terlalu tinggi dan tidak realistis, ia justru menjadi beban. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa cukup itu sudah baik. Bukan berarti berhenti berkembang, tetapi memahami bahwa tidak semua harus sempurna. Ada nilai dalam melakukan sesuatu dengan cukup baik tanpa harus memaksakan diri untuk mencapai standar yang tidak realistis.
Ini memberi ruang untuk bernafas, untuk bergerak dengan lebih ringan. Di titik tertentu, kita akan sampai pada pemahaman bahwa banyak hal dalam hidup tidak benar-benar membutuhkan jawaban yang pasti. Kita terbiasa mencari kepastian, ingin tahu arah, ingin memastikan bahwa semua langkah yang diambil akan membawa hasil yang baik. Namun semakin dalam hidup dijalani, semakin terlihat bahwa kepastian itu jarang benar-benar ada. Yang ada hanyalah kemungkinan, pilihan, dan konsekuensi. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa tidak mengetahui segalanya bukanlah kelemahan. Justru disitulah ruang untuk tumbuh terbuka. Ketika kita tidak lagi memaksakan diri untuk selalu tahu, kita bisa lebih terbuka terhadap pengalaman baru, kita bisa lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan tidak mudah goyah ketika sesuatu tidak jalan sesuai rencana. Kita juga akan menyadari bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, ada yang perlu ditunggu, ada yang akan jelas dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Ketika kita berhenti memaksakan semua harus diselesaikan sekaligus, ada ketenangan yang muncul. Kita bisa fokus pada satu langkah kecil, tanpa harus terbebani oleh gambaran besar yang belum tentu jelas. Seringkali kita juga terlalu fokus pada hal-hal yang belum dimiliki, sehingga melupakan apa yang sudah ada. Pikiran terus bergerak ke arah kekurangan, ke arah hal-hal yang belum tercapai. Dari situ muncul rasa tidak puas yang terus-menerus. Di titik tertentu, kita akan sampai pada pemahaman bahwa banyak hal dalam hidup tidak benar-benar membutuhkan jawaban yang pasti. Kita terbiasa mencari kepastian, ingin tahu arah, ingin memastikan bahwa semua langkah yang diambil akan membawa hasil yang baik. Namun semakin dalam hidup dijalani, semakin terlihat bahwa kepastian itu jarang benar-benar ada. Yang ada hanyalah kemungkinan, pilihan, dan konsekuensi. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa tidak mengetahui segalanya bukanlah kelemahan. Justru disitulah ruang untuk tumbuh terbuka. Ketika kita tidak lagi memaksakan diri untuk selalu tahu, kita bisa lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Kita bisa lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan tidak mudah goyah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita juga akan menyadari bahwa tidak semua hal harus diselesaikan sekarang. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, ada yang perlu ditunggu, ada yang akan jelas dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Ketika kita berhenti memaksakan semua harus selesai sekaligus, ada ketenangan yang muncul. Kita bisa fokus pada satu langkah kecil tanpa harus terbebani oleh gambaran besar yang belum tentu jelas. Seringkali kita juga terlalu fokus pada hal-hal yang belum dimiliki, sehingga melupakan apa yang sudah ada. Pikiran terus bergerak ke arah kekurangan, ke arah hal-hal yang belum tercapai. Dari situ, muncul rasa tidak puas yang terus-menerus. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa ada banyak hal yang sebenarnya sudah cukup, hanya saja tidak disadari. Ketika kita mulai melihat apa yang sudah ada, bukan hanya apa yang belum ada, perspektif berubah. Hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang selalu kurang, tetapi sebagai sesuatu yang sudah memiliki banyak hal untuk disyukuri. Dari situ, ketenangan muncul secara alami. Ada juga pemahaman bahwa hidup tidak selalu harus bermakna besar untuk menjadi berharga. Kita sering berpikir bahwa hidup harus memiliki tujuan besar, harus memberikan dampak yang luas, harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Padahal nilai hidup tidak selalu diukur dari hal-hal besar. Ada keindahan dalam hal-hal sederhana, dalam momen kecil yang sering terlewat. Ketika kita berhenti mencari makna yang terlalu besar dan mulai menghargai hal-hal kecil, hidup terasa lebih ringan. Tidak ada tekanan untuk selalu menjadi luar biasa, cukup dengan menjadi hadir dan menjalani apa yang ada. Pada akhirnya, semua kebenaran ini bukan sesuatu yang harus dihafal atau dipaksakan. Ia adalah sesuatu yang perlahan dipahami melalui pengalaman. Semakin kita membuka diri untuk menerima, semakin mudah kita melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sederhana, hanya saja selama ini tertutup oleh pikiran yang terlalu penuh.
Dan mungkin ketenangan itu tidak datang dari menemukan sesuatu yang baru, tetapi dari menyadari hal-hal yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Bahwa hidup tidak harus sempurna untuk bisa terasa cukup, bahwa kita tidak harus selalu kuat untuk bisa bertahan, dan bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk bisa diterima. Dari situ, pikiran mulai melunak, tidak lagi terlalu keras, tidak lagi terlalu penuh. Ada ruang di dalamnya, ruang yang memberi tempat bagi ketenangan untuk tumbuh. Dan di tengah dunia yang terus bergerak, mungkin itulah yang paling berharga. Kemampuan untuk tetap tenang, meskipun tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari, bahwa sebagian besar kelelahan mental bukan berasal dari banyaknya aktivitas, tetapi dari cara kita memikirkan aktivitas itu. Dua orang bisa memiliki jadwal yang sama padatnya, tetapi merasakan tingkat lelah yang berbeda. Yang satu merasa kewalahan, yang lain masih bisa bernafas dengan tenang. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tetapi soal bagaimana pikiran memproses tekanan tersebut. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa kelelahan seringkali bisa dikurangi bukan dengan mengurangi aktivitas, tetapi dengan mengubah cara kita meresponsnya. Kita sering menambahkan beban yang sebenarnya tidak perlu. Sebuah tugas sederhana bisa terasa berat, karena pikiran sudah lebih dulu membayangkan kesulitan, kegagalan, atau penilaian orang lain. Sebuah percakapan bisa terasa menegangkan, bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena apa yang kita bayangkan akan terjadi. Dari sini terlihat bahwa pikiran memiliki peran besar dalam membentuk pengalaman. Ketika kita mulai menyadari hal ini, ada celah kecil yang terbuka. Celah untuk tidak langsung mempercayai semua yang muncul di kepala. Kebenaran lain yang menenangkan adalah bahwa tidak semua hal membutuhkan kecepatan. Kita hidup di dunia yang terus bergerak cepat, di mana segala sesuatu seolah harus dilakukan sekarang juga. Jika tidak cepat, maka dianggap tertinggal. Namun tidak semua hal membutuhkan kecepatan. Ada hal-hal yang justru membutuhkan waktu, membutuhkan proses yang perlahan, membutuhkan ruang untuk berkembang. Ketika kita berhenti memaksakan diri untuk selalu cepat, ada perubahan dalam cara kita menjalani hari. Kita tidak lagi terburu-buru dalam setiap langkah, tidak lagi merasa harus segera sampai di tujuan. Kita bisa menikmati perjalanan tanpa tekanan untuk segera selesai. Ini bukan berarti menjadi lambat tanpa arah, tetapi memberi ruang agar setiap langkah terasa lebih sadar dan lebih ringan. Seringkali kita juga terjebak dalam keinginan untuk mengulang hal-hal yang sudah lewat. Seolah-olah dengan memikirkannya terus-menerus, kita bisa mengubah hasilnya. Kita memutar ulang percakapan, memikirkan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan. Namun, kebenaran yang sederhana adalah bahwa waktu hanya berjalan ke depan. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tetapi cara kita melihatnya bisa diubah. Ketika kita berhenti mencoba mengubah masa lalu melalui pikiran, ada energi yang kembali. Energi yang sebelumnya habis untuk memikirkan hal yang tidak bisa diubah, kini bisa digunakan untuk hal yang lebih nyata. Dari situ, pikiran menjadi lebih tenang, karena tidak lagi terjebak dalam lingkaran yang sama. Ada juga kebenaran bahwa kita tidak harus selalu siap untuk segala hal. Kita sering merasa harus memiliki jawaban untuk semua situasi. Harus tahu apa yang harus dilakukan dalam setiap kondisi. Padahal tidak semua hal bisa diprediksi. Tidak semua hal bisa dipersiapkan dengan sempurna. Dan itu tidak apa-apa. Ketika kita menerima bahwa tidak selalu siap adalah hal yang wajar, tekanan mulai berkurang. Kita tidak lagi merasa harus sempurna sebelum bertindak. Kita bisa bergerak meskipun belum tahu semuanya. Ini memberi rasa kebebasan yang sederhana, namun kuat. Dalam kehidupan sosial, kita juga sering merasa harus menjaga citra tertentu. Harus terlihat baik, harus terlihat kuat, harus terlihat berhasil. Dari sini muncul tekanan untuk selalu menampilkan sisi terbaik, bahkan ketika sebenarnya tidak baik-baik saja. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa kita tidak harus selalu terlihat baik di mata semua orang. Tidak semua orang akan memahami,
dan tidak semua orang harus memahami. Ketika kita berhenti mengejar validasi dari semua arah, ada ruang yang terbuka untuk menjadi lebih jujur. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi yang tidak jelas, tetapi mulai kembali pada apa yang benar-benar penting bagi diri sendiri. Selain itu, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu bahwa hidup tidak harus selalu penuh dengan tujuan besar. Kadang kita terlalu fokus pada pencapaian, pada hasil akhir, hingga lupa bahwa hidup juga tentang menjalani hari demi hari. Kebenaran yang menenangkan adalah bahwa hari yang biasa-biasa saja juga memiliki nilai. Tidak semua hari harus luar biasa. Tidak semua momen harus spesial. Ada ketenangan dalam menerima bahwa hidup juga terdiri dari hal-hal sederhana yang tidak selalu terlihat penting, tetapi justru disitulah keseimbangan terbentuk. Ketika kita mulai melihat hidup dengan cara ini, pikiran tidak lagi terlalu menuntut, tidak lagi terus-menerus mencari sesuatu yang besar. Kita bisa menemukan ketenangan dalam hal-hal kecil yang sebelumnya terlewat. Dan pada akhirnya, semua ini membawa kita pada satu pemahaman sederhana, bahwa hidup tidak harus dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani dengan tenang. Kita tidak harus memiliki semua jawaban, tidak harus mengendalikan semua arah, dan tidak harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Kadang, cukup dengan menerima bahwa kita sedang berjalan, itu sudah cukup. Dan dari situlah, ketenangan perlahan muncul, tanpa dipaksa, tanpa dicari terlalu jauh, tetapi hadir dengan sendirinya. Ada kalanya kita merasa hidup ini seperti perlombaan yang tidak pernah berhenti. Selalu ada sesuatu yang harus dikejar, selalu ada target yang harus dicapai, selalu ada standar yang harus dipenuhi. Dari sini, muncul perasaan bahwa kita harus terus bergerak, tidak boleh diam, tidak boleh tertinggal. Namun kebenaran yang menenangkan adalah bahwa hidup bukan perlombaan yang memiliki garis akhir yang sama untuk semua orang. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, waktunya sendiri, dan ritmenya sendiri. Ketika kita mencoba mengikuti ritme orang lain, seringkali justru kehilangan keseimbangan. Kita merasa terburu-buru padahal tidak perlu, merasa tertinggal padahal sebenarnya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Ketika kita menerima bahwa hidup tidak harus disamakan dengan orang lain, ada beban yang terangkat. Kita tidak lagi harus mengejar sesuatu hanya karena orang lain sudah mencapainya. Kita bisa menentukan sendiri apa yang penting, apa yang ingin dijalani, dan bagaimana cara menjalaninya. Kita juga sering berpikir bahwa kesuksesan akan membawa ketenangan. Bahwa ketika semua tujuan tercapai, maka hidup akan terasa ringan. Namun kenyataannya, banyak orang yang sudah mencapai banyak hal tetap merasa gelisah. Ini menunjukkan bahwa ketenangan tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita memandang apa yang kita miliki. Kebenaran ini sederhana, tetapi sering diabaikan. Kita mengejar banyak hal dengan harapan akan merasa cukup, tetapi rasa cukup itu tidak datang dari luar. Ia muncul ketika kita berhenti merasa kurang. Ada juga kecenderungan untuk terus menunda kebahagiaan. Kita berpikir bahwa kita akan merasa bahagia nanti, ketika semua sudah lebih baik, ketika semua sudah sesuai harapan. Namun kebenaran yang menenangkan adalah bahwa kebahagiaan tidak harus menunggu kondisi ideal. Kita bisa menemukan rasa cukup bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi tidak menjadikan masalah sebagai alasan untuk menunda rasa baik dalam hidup. Selain itu, kita seringkali terlalu sibuk memikirkan hal-hal besar hingga lupa bahwa hidup sebenarnya terdiri dari momen-momen kecil. Dari percakapan sederhana, dari waktu yang dihabiskan dengan orang terdekat, dari hal-hal yang terlihat sepele tetapi memiliki makna. Ketika kita mulai memperhatikan hal-hal kecil ini, ada perubahan dalam cara kita merasakan hidup. Kita tidak lagi hanya menunggu momen besar, tetapi bisa menemukan ketenangan dalam hal-hal sederhana yang ada setiap hari.
Kebenaran lain yang menenangkan adalah bahwa tidak semua hal harus dimaknai secara dalam. Kadang kita terlalu berusaha mencari arti di balik setiap kejadian, seolah-olah semua harus memiliki makna besar. Padahal, tidak semua hal membutuhkan interpretasi yang rumit. Ada hal-hal yang memang terjadi begitu saja, tanpa alasan yang harus dipahami. Ketika kita menerima ini, pikiran tidak lagi terlalu lelah mencari jawaban atas segala sesuatu. Pada akhirnya, kita akan sampai pada titik di mana kita menyadari bahwa hidup tidak harus selalu berat. Banyak beban yang sebenarnya berasal dari cara kita memikirkan hidup itu sendiri. Ketika cara pandang berubah, beban itu perlahan berkurang. Dan disitulah ketenangan mulai terasa. Bukan karena hidup menjadi sempurna, tetapi karena kita tidak lagi menuntut kesempurnaan dari hidup.